Selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading pagi ini sampai Kejadian pasal 8. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai berkering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah yang jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, di Kejadian pasal 6 kita melihat satu data bahwa kejahatan manusia begitu besar dan Allah akan membinasakannya. Bahkan dikatakan Allah menyesal menciptakan manusia yang akhirnya jahat itu, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata air bah itu datang dan Nuh disuruh mempersiapkan semuanya dengan bahtera. Dan di pasal 7 kemarin kita melihat ternyata air itu meliputi bumi selama 40 hari lamanya. Dan air bah yang hebat ini di atas bumi sehingga bahtera itu terapung-apung. Dan datanya ayat 21, lalu mati binasalah segala yang hidup. Pada waktu itu
mati semua, dan yang selamat hanya Nuh dan keluarganya dan segala ternak yang dibawa dalam bahtera itu. Ya, kita melihat sekarang di pasal 8 dimulai dengan satu ayat, yaitu ayat yang pertama, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Apa yang dimaksud Allah mengingat Nuh? Apakah Allah melupakan Nuh sehingga satu saat dia mengingat? Apakah ini menunjukkan hati Allah yang dibahasakan manusia, bahwa sekian lama sudah Nuh ada di atas bahtera dan yang lain sudah dibinasakan karena kejahatannya? Maka ini justru menunjukkan kembali pada pasal 6 yang pertama, yaitu Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh. Dan waktu ada di dalam bahtera, Allah sudah perintahkan Nuh masuk bahtera itu, bahkan bahtera itu yang menutup Allah. Maka ada di dalam kehendak Tuhan pada waktu dia mengingat, karena Nuh di atas bahtera tidak diberitahu kapan akan berhenti air bah itu, kapan akan surut, kapan akan ada di darat lagi. Maka perjalanan ini kita bisa melihat proses keselamatan Nuh ditunjukkan karena imannya Nuh, dan iman Nuh menunjukkan ketaatannya. Di atas bahtera kita bisa bayangkan tidak diberitahu kapan akan berhenti air bah ini, kapan akan surut, tidak diberitahu, dan ini dia hanya menaati apa yang diperintahkan Allah karena imannya. Kita melihat prosesnya sekarang dilihat di sini, maka Allah membuat angin mengembuskan melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutupnya lah mata air samudra raya, tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat. Sudah bisa bayangkan kalau ada air bah, ada banjir saja sekarang ini di kota-kota besar, banjir karena hujan berapa hari, sulit untuk mengendalikan. Ada bendungan, ada serapan air, ada diairkan dengan penampungan, masukkan ke laut, dan itu mengacaukan. Apalagi dengan air bah yang begitu hebat, siapa yang bisa menghentikan? Maka Alkitab memberikan data Allah yang menghentikan itu dengan proses empiris alami yang bisa dilihat. Dia berhenti, semuanya turun, dan air itu perlahan-lahan mulai surut dan mulai tampaklah puncak-puncak gunung. Dan di sini menunjukkan Allah mengingat Nuh dan Allah bertindak, berkarya di dalam proses penyelamatan yang holistik. Kemudian kita melihat bagaimana bumi itu bisa kering. Dan sesudah 40 hari, maka Nuh membuka tingkap dibuatnya bahtera, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan air mulai menjadi kering di atas bumi, dan dilepaskan ulung merpati untuk melihat air itu telah berkurang di muka bumi 3 kali. Ulung merpati dilepas, dan ini menunjukkan Nuh ya mulai pengen tahu kapan ini daratan sudah mulai kering, mulai bisa didiami manusia lagi. Dia lepaskan ini, dan dia mulai menyuruh mata-matanya, burung merpatinya, dengan mengetes apakah ini sudah kering, semuanya sudah baik.
dan bumi sudah benar-benar kering. Dan ini proses, kita melihat 7 hari kemudian, 7 hari kemudian, dan ini ada proses waktu yang ditunggu-tunggu Nuh untuk mendapatkan satu kepastian pertolongan Tuhan, bebas dari kebinasaan dan penghukuman itu. Sekarang ada di dalam penyelamatan Allah yang terus berproses dinamis, dan Nuh mulai ingin tahu. Dan satu pertanyaan dalam bagian ini ayat 6 sampai 14, kenapa Nuh tidak bertanya pada Tuhan? Dan kenapa Nuh diam tapi justru melepas burung merpati? Melihat ini, Nuh diberi satu kebebasan di dalam cara berpikir, menganalisis, dan bagaimana melihat situasi kondisi yang ada di dalam bahtera dan di dalam lingkungannya, karena dia sudah diciptakan Tuhan sebagai makhluk hidup yang punya peran dan punya kehendak. Dia mulai ingin tahu, dan terus ternyata secara logika Nuh akhirnya ada kesimpulan, ini bumi telah kering. Nah, sekarang persoalannya, kapan Nuh bisa keluar dari bahtera, dan kapan Nuh diizinkan menginjak bumi lagi dan bisa hidup normal seperti semula. Maka kita bisa melihat di ayat yang ke-15, Allah berfirman kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istri serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu dan segala binatang dan seterusnya. Ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya dan semuanya. Kalau melihat di sini, kapan Nuh keluar dari bahtera sama dengan kapan Nuh masuk bahtera sampai bahtera itu ditutup Tuhan, ada di dalam kehendak Tuhan. Maka inilah yang menunjukkan iman Nuh ditunjukkan dalam ketaatannya dalam proses keselamatan manusia. Dan Nuh akhirnya membuka itu dan turun sesuai perintah Tuhan. Dan katakan apa yang dikerjakan Nuh setelah keluar dari bahtera dan menginjakkan bumi. Alkitab memberitahu ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan segala binatang yang tidak haram dari segala burung yang tidak haram diambil, dipersembahkan korban bakaran di mezbah itu. Ini yang dilakukan Nuh dalam proses keselamatannya di bumi itu, yaitu apa? Mempersembahkan bagi Tuhan, dan persembahan itu menjadi harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Nuh berkenan kepada Tuhan karena dikatakan, ya, berfirmanlah Tuhan, ini persembahan ini harum di hadapan Tuhan. Dan inilah refleksi iman dari Nuh yang taat. Setelah diselamatkan dari bahtera itu, yang pertama yaitu mempersembahkan hidup ini. Seperti di Roma 12, karena kemurahan Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan pada Tuhan. Dan ini yang dilakukan Nuh, sehingga Allah berjanji tidak akan menghukum, membinasakan bumi lagi, karena kasih Allah ini akan terjadi. Saudara, kalau melihat ini, kita bisa melihat amanat teksnya, bahwa apa yang dinarasikan di pasal 6 sampai pasal 8 ini, kita bisa melihat bahwa Allah menghukum
mereka yang jahat. Penghukuman terjadi, tapi menyelamatkan Nuh dan keluarganya karena kasih Allah. Karena kasih Allah yang begitu besar, dan melihat Nuh ini ada di dalam imannya sehingga dia dibenarkan, dan kita bisa melihat iman itu ditunjukkan Nuh dalam satu proses. Waktu ada di dalam bahtera sampai dia keluar dalam bahtera, ada satu proses yang progresif, dinamis, dan itu terus menerus, dan ini bisa diaplikasikan untuk kita saat ini yang sudah dalam Yesus Kristus, ada di bahtera Kristus, pasti selamatkan dari kebinasaan. Tetapi dalam di dalam proses keselamatan itu, kita tetap dituntut setiap saat, setiap waktu untuk terus beriman dengan menaati dan mempersembahkan mezbah bagi Tuhan. Apakah saudara saya tetap terus beriman pada Yesus untuk keselamatannya? Apakah saya menaati Allah dalam proses keselamatan itu dan memberikan hidup ini bagi Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita meresponi firman Tuhan dari Kejadian 8 ini dengan kita terus mau menyembah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sudah menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita hidup kekal di dalam Yesus. Kita akan pujikan Ku menyembah dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
kita bersyukur, berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah kita terus ambil komitmen untuk terus memegang Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita sampai akhir. Kita tetap menang, kita terus kuat di dalam Tuhan bersama dengan keluarga kita untuk terus menyembah kepada Tuhan Yesus satu-satunya Allah kita. Mari kita sembah, mari kita berdoa bersyukur. Bapa surgawi, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadaku dan keluargaku. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena keselamatan ini membawa kami memiliki pengharapan kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Roh Kudus menolong kami untuk kami tetap setia dan menghidupi panggilan keselamatan yang Tuhan berikan sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.